Kita membela rakyat dan kita siap mati untuk rakyat kita, saudara-saudara sekalian. Kadang dalam dunia militer, ada momen ketika sebuah negara tiba-tiba muncul dari balik layar dan semua mata langsung menoleh. Kayak lagi nonton film, terus karakter yang awalnya dianggap biasa ternyata nyimpen jurus pamungkas. Nah, itulah yang terjadi sama Turki. Negara yang mungkin dulu dianggap hanya sebagai pengamat pasar senjata dunia, sekarang berubah jadi pemain yang bikin dua kekuatan besar Amerika Serikat dan Rusia mikir ulang. Karena Turki punya drone yang makin mirip jet tempur. Dan yang bikin kita semua penasaran, sebuah pesawat nirawak drone bernama Kizilelma yang bukan cuma canggih secara teori, tapi sudah menunjukkan performa yang bikin banyak analis makin tercengang. Bayangin aja, kalau sebuah drone bisa menguji F-16 dengan presisi sempurna dalam simulasi BVR, masih pantaskah kita sebut ini drone? Dan menariknya, Indonesia dan Turki sepakat untuk kerjasama. Turki dalam beberapa tahun ini seolah lagi maraton inovasi tanpa istirahat. Dimulai dari Bayraktar TB2 yang bikin Rusia dan Ukraina masuk jurnal perang modern, dilanjut TB3 dan Akinci yang makin memperluas reputasi Baykar sebagai pabrik drone paling agresif di dunia. Tapi sekarang mereka memperlihatkan anak bungsu yang jauh lebih berbahaya, Bayraktar Kizilelma. Drone ini bukan drone biasa. Kizilelma berada di titik di mana drone gak lagi hanya dianggap pesawat kecil tanpa pilot, tapi sudah masuk wilayah jet tempur tanpa pilot, dan perbedaannya besar banget. Terutama setelah uji coba November 2025 ini, yang jadi tonggak sejarah penerbangan nirawak global. Nah teman-teman, lihat aja, sebuah drone siluman dengan desain futuristik terbang berdampingan sama jet tempur F-16 milik Angkatan Udara Turki. Mereka naik formasi bukan buat gaya-gayaan, tapi buat simulasi pertempuran udara jarak jauh atau BVR, Beyond Visual Range, yaitu kondisi tempur di mana musuh belum terlihat mata tapi sensor radar sudah saling mengincar. Strategi perang yang biasanya cuma dilakukan pesawat generasi 4,5 modern. Radar ini bukan tipe radar jadul. Dia bisa memindai lebih cepat, lebih tajam, dan lebih sulit dibohongi oleh lawan. Nah, Kizilelma menyalakan radar Esa Murad, radar elektronik tercanggih yang dipakai untuk mendeteksi target dengan sangat akurat. Dan pada momen itu, drone ini mengeksekusi simulasi tembakan yang oleh Baykar disebut sebagai serangan sempurna. Apa maksud serangan sempurna? Artinya secara simulasi teknis, semua parameter jarak, sudut, lock-on, dan jalur tembakan berada pada tingkat optimal. Jadi begitu radar aktif, Kizilelma mengunci target F-16, lalu menghubungkan data itu ke antarmuka rudal udara ke udara, Gokdogan. Dalam dunia penerbangan tempur, ini bukan hal kecil. Ini validasi bahwa logika kendali tembakan Fire Control Logic Kizilelma sudah setara pesawat tempur modern. Dan ini baru simulasi pertama pada formasi dengan F-16. Nah, rekaman yang dirilis Baykar memperlihatkan perjalanan utuh Kizilelma dari lepas landas, melaju, bergabung dengan formasi jet berawak, sampai mengaktifkan sensor-sensor canggihnya. Radar menyorot F-16 di layar pusat komando Baykar, jelas, bersih, dan rapi. Semua ini bukan demo marketing, ini uji nyata yang dilakukan oleh prototipe Kizilelma PT-5. Hasil pengembangan yang sudah melalui evaluasi ketat sejak penerbangan pertamanya pada Desember 2022. NASA pun kalau lihat tampilan pengembangan secepat ini mungkin akan mengangkat alis. Karena dalam dunia aviasi militer, jarang ada pesawat tempur apalagi drone tempur yang berkembang sebesar Kizilelma. Dari uji mesin September 2022, penerbangan perdana Desember 2022, uji supersonik tahun 2024, sampai penerbangan multisensor tahun 2025, semuanya bergerak cepat dan konsisten. Jadi drone ini punya bobot lepas landas maksimal 8,5 ton, bisa membawa 1,5 ton muatan, rudal, bom, dan sensor. Nah, Kizilelma punya keunggulan teknologi yang ketika dijelasin pelan-pelan jadi terasa makin gila. Kecepatan jelajahnya Mach 0,6 dan bisa mencapai Mach 0,9 dengan potensi didorong ke Mach 1,2. Kapasitas radius tempurnya 500 mil laut, terbang di ketinggian 25.000 sampai 30.000 kaki dan bertahan di udara selama 5 jam. Ukurannya juga bukan kecil, panjang 14,7 meter, lebar sayap 10 meter, tinggi 3,3 meter. Dan soal mesin, awalnya memakai mesin Ukraina AI-322F
dengan dorong 4.200 kgf. Tapi Turki punya ambisi lebih besar, mengganti mesin itu dengan mesin lokal TI-TF 6000 dan berikutnya TF 10000 untuk mencapai kedaulatan penuh pada masa depan. Ini artinya Turki masuk kategori jarang, negara yang benar-benar bisa bikin Unmanned Combat Aerial Vehicle atau UCAV kelas berat tanpa bantuan pihak barat. Kemudian desain stealth-nya juga bukan gimmick. Kizil-Elma punya penampang radar rendah RCS, tapi bergigi. Badan pesawat yang dirancang menyatu agar gelombang radar musuh susah mantul balik, dan kemungkinan ruang senjata internal. Dalam dunia pesawat siluman, detail kecil berarti segalanya, dan dari semua indikator yang kita sebut, Kizil-Elma adalah satu-satunya Unmanned Combat Aerial Vehicle dengan visibilitas rendah yang sudah masuk fase ini sejauh negara non-barat. Itu sebabnya uji coba ini bukan sekedar canggih, ini adalah pernyataan politik dalam bentuk pesawat. Nah, Turki lewat program milik teknologi Hemlesi, inisiatif teknologi nasional, berhasil mewujudkan ambisi yang dulu dianggap terlalu tinggi. Mereka bukan hanya berhenti impor senjata, tapi sudah masuk fase di mana negara lain mulai melirik untuk beli teknologi mereka. Sekarang yang menarik hubungan Indonesia dan Turki. Indonesia telah mengakuisisi 60 Bayraktar TB3, 9 Akinci, dan bahkan memesan 48 pesawat tempur Steel generasi kelima KAAN. Artinya Indonesia secara perlahan membangun ekosistem udara masa depan, dan Kizil-Elma dengan desain siluman dan kemampuan perang BVR bisa jadi bagian yang sangat logis untuk melengkapi puzzle itu. Nah, kalau Kizil-Elma masuk, kita bakal punya interoperabilitas yang sangat kuat. TB3 sebagai mata, Akinci sebagai pemukul, KAAN sebagai pemain dominasi udara, dan Kizil-Elma sebagai pemburu siluman jarak jauh. Kombinasi ini relevan banget buat wilayah Indonesia yang luasnya hampir 6 juta hektar lautan dan punya 17.000 pulau yang perlu dijaga. Dengan kata lain, Kizil-Elma bukan hanya sekedar drone baru, dia potensi alat yang bisa mengubah cara Indonesia menjaga kedaulatan. Begitu kita selesai membahas bagaimana Kizil-Elma memaksa dunia melihat ulang masa depan peperangan udara, ada satu plot twist diplomatik. Indonesia dan Turki ternyata sudah sepakat membangun pabrik drone di tanah air. Bayangin pabrik drone di tanah air. Nah, peristiwanya terjadi 12 Februari 2025 di Istana Kepresidenan Bogor. Saat Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan duduk berdampingan menyaksikan sebuah penandatanganan yang diam-diam jauh lebih besar dari sekedar upacara kenegaraan. CEO Baykar, Haluk Bayraktar, dan Chairman Republic Corp, Norman Yusuf, menandatangani kesepakatan joint venture, usaha gabungan khusus untuk membangun pabrik drone di Indonesia. Dalam bahasa paling sederhana, Turki nggak hanya mengirim drone, mereka akan membuatnya bersama kita di sini. Jadi joint venture itu ibarat perusahaan baru yang dibangun dua pihak untuk bekerja sama dalam jangka waktu tertentu. Dan karena Republic Corp adalah perusahaan pertahanan swasta Indonesia, serta Baykar adalah produsen drone paling berpengaruh di Turki, kerjasama ini pada dasarnya menghubungkan industri dua negara dalam satu jalur produksi yang sama. Prabowo menegaskan bahwa kerjasama pertahanan RI dan Turki sudah berjalan sangat baik. Ia bahkan menyebut telah bertemu pimpinan industri pertahanan Turki, mulai dari Roketsan, Aselsan, Havelsan, hingga Baykar, dan meminta dukungan Erdogan agar joint venture dan joint production atau produksi bersama benar-benar terwujud. Ini menunjukkan arah besar. Indonesia nggak ingin hanya beli, tapi ingin terlibat dalam pembuatan teknologi itu sendiri. Kunjungan kenegaraan Erdogan selama 2 hari, lengkap dengan pertemuan TT-ATT dan pertemuan bilateral bersama menteri-menteri dua negara, memberi bobot politik yang membuat kesepakatan ini nggak terlihat seperti janji di atas kertas. Ini fondasi yang jika dijalankan dengan benar, bisa membuat Indonesia yang nggak lagi semata-mata menjadi pengguna drone Turki, tapi bagian dari ekosistem produksinya. Dan disinilah teknis dan diplomatik menyatu. Jika Turki berhasil melompat dari negara mengimpor menjadi negara mengekspor drone siluman seperti Kizil-Elma, maka joint venture Republic Corp Baykar adalah jalur yang memungkinkan Indonesia mengikuti pola yang sama, dari hanya melihat kecanggihan di layar menuju negara yang ikut membangun teknologinya.